Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menerima waktu saat teduh. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima panggilan beribadah. Panggilan beribadah terambil dari Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersama-sama, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita akan naikkan pujian, kita agungkan Tuhan dengan menyanyikan lagu Besar Setiamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas setiap karya Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kesempatan kami dapat beribadah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat memuji, mampukan kami untuk dapat memuliakan akan kebesaran nama-Mu melalui ibadah ini. Tuhan, pakai kami, tuntun kami, agar kami dapat menikmati hadirat-Mu dalam waktu-waktu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai setiap kami, Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini secara online, dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan ini semuanya. Kiranya semua kemuliaan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan jemaat sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Pada minggu pagi hari ini, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari
Ulangan 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bertanggapan. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menembus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Bersama-sama. Jadi, berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ketetapan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan nyata di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita orang yang tidak layak, namun Tuhan layakkan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Why have you chosen me?
Jemaat Tuhan sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Tibalah waktunya kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak henti-hentinya kami menaikkan doa kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan setiap seruan doa kami. Tuhan, dalam kesempatan doa ini kami memohon belas kasihan Tuhan untuk kehidupan kami, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap gereja-gereja yang melaksanakan ibadah pada minggu pagi hari ini. Terkhususnya CCP ya Tuhan, dan juga gereja-gereja Christ Chapel Manado, Christ Chapel Kupang, dan KPC Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan berkenan Tuhan melalui setiap mimbar-mimbar ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dapat dimuliakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui mimbar ini. Tuhan, kami juga mau menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di mana kami tahu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, tidak ada yang lain ya Tuhan. Hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami untuk berlindung Tuhan. Engkaulah sumber ketenangan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan dalam situasi yang tidak menentu ini, untuk dapat senantiasa dimampukan untuk berharap dan bergantung hanya pada tangan pengasihan Tuhan saja. Mampukan kami Tuhan untuk dapat sebijaksana mungkin Tuhan, untuk mengatur kehidupan kami, setiap apapun yang kami kerjakan, itu dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itu juga Tuhan dapat berguna dan juga menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga ingin menaikkan doa syukur kami, khususnya bagi negara kami Indonesia Tuhan, dalam menangani masalah virus corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat kebijaksanaan pada setiap pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah, provinsi maupun sampai ke pelosok desa Tuhan. Biarlah setiap aparatur negara yang ada dapat bersinergi Tuhan untuk dapat memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakatnya. Tuhan, mampukan setiap pemimpin kami, beri roh hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan itu saja yang memampukan mereka untuk dapat berpikir dan memilih setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan. Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami orang yang lemah ya Tuhan, kami tidak berdaya, kami hanya dapat mampu bertahan dalam kehidupan yang tidak menentu ini, hanya berharap kepada tangan pengasihan Tuhan saja. Inilah doa dan seruan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dalam kesempatan ibadah ini, kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita. Nas yang menjadi landasan dan perenungan untuk kita memberikan persembahan dan perpuluhan pada minggu pagi hari ini terambil dari Mazmur nomor 96 ayat yang 7 sampai yang ke-8. Berbunyi demikian.
Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya, dan bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi persembahan kita pada minggu pagi hari ini, kita naikkan pujian Bawa Persembahan. Mari kita berdoa untuk setiap persembahan yang telah dikumpulkan. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat, kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur juga untuk setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang telah kami berikan dapat berguna bagi pelayanan kerajaan Tuhan di dalam gereja ini. Biarlah Tuhan setiap orang yang mengelola persembahan ini dapat bijaksana dan dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati setiap kami yang telah memberikan persembahan, Engkau berkati juga setiap apapun yang tersisa dalam kehidupan kami. Hanya ini doa permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap apapun yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan mengangkat satu buah pujian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. I have decided to follow Jesus. I
Selamat pagi saudara-saudara, selamat beribadah kembali melalui channel Christ Chapel Manado, Christ Chapel Palembang, dan Christ Chapel Kupang. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar satu bagian dari kitab Yesaya, yaitu dari Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai 10. Saudara, pada waktu yang lalu Presiden Jokowi sempat marah kepada para menterinya dan mengatakan demikian, kalau kita tidak ngeri dan menganggap ini biasa-biasa saja, waduh, bahaya banget. Presiden Jokowi mengajak seluruh menteri, bahkan sebetulnya juga kepada kita semua, untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyadari kengerian yang sedang kita hadapi. Saudara, ketika Thanos berhasil mengalahkan sebagian besar pahlawan Marvel, semua hidup di dalam kebingungan. Bahkan pahlawan Marvel yang tersisa pun bingung. Hulk yang dianggap sebagai pahlawan yang sangat kuat berkata demikian, "These are confusing times." Saudara, tidak dapat dipungkiri, hari ini kita hidup di masa yang membingungkan. Di masa yang ngeri, ancaman kesehatan, ancaman keamanan, politik, dan ancaman ekonomi begitu nyata di depan mata kita. Kalau kita tidak menyadari ini dan tidak sadar ini ngeri, maka Pak Jokowi mengatakan bahaya banget. Saudara, tetapi menyadari kita sedang menghadapi sebuah kengerian adalah satu hal penting. Hal penting yang kedua adalah apa yang selanjutnya harus kita kerjakan. Yesaya 21 ditulis di tengah-tengah bangsa Israel sedang mengalami kebingungan, mengalami kengerian. Tetapi Yesaya 21 juga akan menjelaskan kepada kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Saudara, Yesaya 21 ini adalah sebuah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yesaya, yang ditulis dalam bentuk puisi yang progresif. Ada beberapa episode di dalam puisi ini. Karena itu saya berharap saudara membuka terus Alkitab saudara, mengikuti pembahasan ini sehingga saudara mengerti kita ada di mana. Mari kita buka Yesaya pasal 21 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negev. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak, pengkhianat mengkhianat. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan seketika semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri. Senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpanjang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi kita
umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah-tengah ancaman yang sedang kami hadapi, di tengah-tengah kengerian di depan mata kami masih boleh mendengar firman Tuhan yang selalu relevan di dalam kehidupan setiap manusia. Karena firman Tuhan ditulis oleh manusia-manusia yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus sendiri. Karena itu kami memohon agar Allah Roh Kudus yang sama mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang tertulis. Dan pada akhirnya hidup kami boleh tertransformasi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, Israel ketika Yesaya menuliskan ini, ketika Yesaya mendapatkan penglihatan ini, adalah sebuah kerajaan yang lemah. Kerajaan Daud, zaman keemasan Raja Daud sudah lama lewat. Israel Utara selalu menentang Tuhan. Israel Selatan kadang menentang Tuhan, kadang tidak. Tetapi dua kerajaan ini bukanlah kerajaan yang dianggap sebagai kekuatan pada waktu itu. Pada zaman itu, kerajaan yang kuat adalah kerajaan Asyur yang ada di Mesopotamia Utara. Kerajaan ini berhasil menaklukkan banyak kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Bahkan juga sebagai kerajaan yang menaklukkan Israel Utara. Saudara, satu hal yang sangat dikenal orang mengenai kerajaan Asyur adalah kekejamannya. Saudara, kerajaan Asyur begitu kejam. Setiap kali mereka menaklukkan musuh mereka, maka mereka akan menarik bibir para musuhnya, memotong tangannya, menguliti mereka hidup-hidup, dan menempelkan kulitnya pada dinding-dinding istana untuk menunjukkan keperkasaan mereka. Bukan hanya itu, saudara. Anak-anak kecil pun tidak lolos dari tangan mereka. Bahkan ibu-ibu hamil, dibelek perutnya, dikeluarkan bayinya, sehingga keduanya meninggal. Nabi Nahum menuliskan di dalam kitabnya, perisai kerajaan Asyur selalu berwarna merah, karena mereka tidak sempat berhenti dalam membunuh orang. Saudara, kekejaman ini begitu mengerikan dan menakutkan bagi seluruh kerajaan yang ada pada waktu itu, termasuk kerajaan Israel Selatan. Oleh karena itu mereka mengharapkan ada sebuah kerajaan yang mampu menaklukkan kerajaan Asyur. Dan sejarah mencatat, ada sebuah kerajaan kecil di Mesopotamia Selatan dekat dengan laut, karena itu sering disebut sebagai padang gurun di tepi laut, yaitu kerajaan Babel, yang menjanjikan mampu menandingi Asyur. Oleh karena itu semua mata memandang kepada Babel, termasuk umat Tuhan Israel Selatan. Bahkan demi mendapatkan perlindungan, demi tidak bermusuhan dengan Babel, Raja Hizkia bersedia mengerap emas-emas di bait Allah untuk dipersembahkan kepada Babel. Saudara, di dalam keadaan yang mengerikan, di dalam keadaan kita mengalami kesulitan adalah sesuatu yang normal untuk mencari pertolongan dari sesuatu yang lebih kuat dari kita. Tetapi ketika pertolongan itu bukan dari Tuhan, maka kita telah mengambil langkah yang normal tapi fatal. Mengapa fatal, saudara? Karena dari awal Tuhan sudah merencanakan yang indah bagi umatnya. Tetapi umat Tuhan menentang Tuhan dan mencari kekuatan dari yang bukan Tuhan. Saudara, lihat apa yang terjadi dengan Babel yang diharapkan tampil sebagai penakluk Asyur. Dalam ayat 1 dikatakan, Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi dengan Babel bahkan sebelum Babel menjadi kekuatan dunia. Yaitu Babel akan dihancurkan. Tuhan akan menghancurkan juru selamat dunia bahkan sebelum dia tampil menjadi juru selamat. Saudara, hal ini begitu jelas dikatakan Tuhan kepada Israel. Investasi Israel akan sia-sia. Investasi Israel akan gagal. Investasi kepada yang bukan Tuhan, menantikan pertolongan dari dunia ini, saudara akan menemukan kegagalan. Bagaimana Tuhan akan menghukum Israel? Saudara lihat, perhatikan ayat 1b, 2, dan 5. Dikatakan bahwa seperti angin puting beliung yang kejam diberitahukan kepadaku, penggarung menggarung, perusak merusak.
Maka di dalam firman Tuhan, di dalam bahasa aslinya terlihat suatu keseketikaan atau kemendadakan bahwa Babel akan dihancurkan Tuhan dengan seketika. Saudara, angin puting beliung itu tidak pernah datang dengan perencanaan. Dia akan datang dengan tiba-tiba dan menghancurkan. Dan dikatakan di dalam ayat 2, dalam bahasa aslinya dikatakan, aku hentikan seketika semua kekejaman Babel. Ketika apa? Di dalam ayat 5 dikatakan ketika Babel sedang menyajikan hidangan. Ketika Babel sedang mengatur tempat-tempat duduk, makan dan minum. Tiba-tiba kedengaran. Itu ada penghakiman Tuhan sifatnya mendadak. Maka dikatakan di dalam Matius 24 dan Lukas 17, Tuhan Yesus mengatakan bahwa penghakiman akan datang ketika anak manusia sedang makan minum, kawin mengawini, jual beli, menanam dan membangun. Saudara, prinsip kemendadakan di dalam penghakiman Tuhan adalah suatu yang nyata. Saudara, dikatakan bahwa bagaimana Babel akan dihancurkan, yang pertama mendadak. Yang kedua dikatakan bahwa Media dan Persia yang adalah sekutu Babel akan menghancurkan Babel. Maka di dalam bahasa aslinya sebetulnya dikatakan pengkhianat akan mengkhianat. Tuhan ingin mengatakan kepada Yesaya dan kepada Israel bahwa Babel yang diharapkan akan dihancurkan dengan cara yang sama bagaimana Babel menjadi kerajaan yang kuat. Yaitu dia berkhianat kepada Asyur, dia berkhianat kepada orang lain, maka dia pun akan dihancurkan dengan sebuah pengkhianatan. Sejarah mencatat, Babel memang berhasil menghentikan Asyur. Babel berhasil menjadi kekuatan dunia baru. Tetapi Babel adalah kerajaan yang sama, yang juga menghancurkan Israel Selatan dan membuang penduduk Israel Selatan kepada Babel. Saudara, Israel yang menaruh harapan kepada Babel akhirnya harus menyadari bahwa Babel bukanlah juru selamat mereka. Saudara, ketika kita sedang mengalami kesulitan, problem, seringkali yang kita pikirkan hanya jalan keluar. Bagaimana kita secepat mungkin, semudah mungkin keluar dari kesulitan. Apapun harganya, apapun caranya akan kita lakukan. Dan saudara, kita lupa. Seringkali dengan cara demikian kita memang lepas dari mulut harimau, tapi kita masuk ke dalam mulut buaya. Itu yang terjadi dengan umat Allah pada zaman Yesaya. Saudara, mendengar hal ini, Yesaya pun menjadi lemas. Saudara. Perhatikan ayat 3 dan 4. Apa yang terjadi dengan Yesaya ketika mendengar firman Tuhan ini. Saudara pernah mendengar berita buruk yang akhirnya membuat saudara sedikit mulas? Saya pernah, saudara. Ketika papa saya divonis dokter kanker stadium 4. Seketika itu juga, saudara. Badan saya menjadi dingin, perut saya mules, enek, saudara. Seakan-akan mau muntah. Karena saya tidak membayangkan itu yang akan saya dengar. Inilah yang dirasakan oleh Yesaya. Yesaya tidak mengharapkan bahwa Babel akan dihancurkan. Karena buat Yesaya dan juga bangsa Israel, Asyur yang harus dihancurkan. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan jauh berbeda daripada apa yang manusia pikirkan. Dan Alkitab mencatat bahwa yang Yesaya dengar dikatakan dalam ayat 2 adalah penglihatan yang kejam. Yaitu suatu peristiwa yang kejam akan terjadi dengan Babel yang sangat mereka harapkan. Saudara, suatu ketika saya pernah menyukai gadis waktu yang lampau, saudara. Tetapi sebelum saya memulai sesuatu, saya cerita ke teman saya yang juga mengenal gadis ini. Dan dengan tujuan meminta saran. Tapi jawaban teman saya seperti ini, saudara. Jangan ngimpi deh lo, dia gak bakalan mau sama lo. Enak, saudara, perut saya langsung. Belum juga ngapa-ngapain, sudah dihancurkan harapan saya. Saudara, ketika bangsa Israel mengharapkan Babel menjadi kekuatan baru yang menolong mereka, Tuhan berkata kepada Yesaya, jangan ngimpi deh lo, Babel gak akan pernah menjadi penolongmu. Saudara, Yesaya mendengar ini, langsung saudara, ayat Alkitab mencatat kita bahwa pinggangnya sakit, perutnya mulas seperti mulasnya perempuan yang melahirkan. Saudara, Alkitab mencatat 3 kali sakit
untuk menekankan, mengemphasize bahwa Yesaya benar-benar sakit mendengar hal ini. Dan dalam bahasa Inggris dan juga menerjemahkan bahasa Ibrani dengan tepat, yaitu menggunakan kata pain daripada pain. Pain adalah sakit hanya secara fisik. Tapi pain sakit secara fisik dan juga secara psikis, saudara. Inilah yang terjadi dengan Yesaya, bahwa dia mengalami hal yang mengejutkan ini, yaitu harapannya tidak terjadi. Maka dikatakan bahwa Yesaya terbungkuk-bungkuk, Yesaya terkejut, Yesaya gelisah, Yesaya gemetar. Saudara, Yesaya bete, baper, dan mungkin enek perutnya, saudara. Dan ayat 4 mengatakan bahwa dia tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Saudara mengetahui hal ini, apa yang Yesaya harus lakukan. Maka Tuhan juga terus memberikan tugas kepada Yesaya. Saudara perhatikan ayat 6 dan 8. Di dalam keadaan terkejut, gelisah, gemetar, perut mules, Tuhan memberi perintah kepada Yesaya untuk menjadi watchman, yaitu orang yang memperhatikan keadaan. Seorang penjaga atau watchman adalah penjaga menara, orang yang ditaruh bertugas di atas menara dan melihat situasi jauh ke depan sehingga dapat memberitahu penduduk kota apa yang akan terjadi. Biasanya musuh akan menyerang, maka penduduk kota akan dipersiapkan. Saudara, Yesaya dikatakan siapkan peninjau, dan banyak ahli Alkitab percaya bahwa peninjau di sini atau pemerhati ini adalah Yesaya itu sendiri, yaitu bahwa pada akhirnya Babel akan jatuh. Saudara, di tengah-tengah kesulitan, Yesaya diberitahukan bahwa dia tetap harus memperhatikan keadaan, dia tetap harus memberitahu apa yang akan terjadi, dan harus dikerjakan semalam suntuk, setiap malam, sepanjang hari. Dengan kata lain, tidak ada waktu untuk Yesaya boleh berlama-lama di dalam keterkejutannya, di dalam kemulasan perutnya, saudara. Yesaya boleh baper, Yesaya boleh sedih, Yesaya boleh gemetar. Tetapi Tuhan tetap meminta Yesaya untuk menjadi nabi Tuhan, untuk memberitakan kebenaran ini. Bahkan dikatakan tidak ada waktu yang kosong untuk Yesaya tidak memberitakan kebenaran ini. Suatu tugas tanpa henti, yaitu memberitahukan orang-orang bahwa pengharapan di dunia ini tidak dapat diandalkan. Saudara, di tengah hancurnya harapan, di tengah kesulitan yang Yesaya terima, maka Yesaya tetap diminta untuk memuliakan Tuhan. Bukankah ini tujuan hidup manusia? Memuliakan Tuhan. Tidak dikatakan memuliakan Tuhan pada waktu yang baik. Memuliakan Tuhan pada waktu engkau mau. Memuliakan Tuhan pada waktu engkau mampu melakukan. Tapi tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan kapanpun, apapun yang sedang kita hadapi. Yesaya di dalam Habakuk 3 ayat 17 dikatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beriah-riah di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Memuliakan Tuhan tidak bergantung kepada keadaan yang sedang kita alami. Suatu ketika Yesus berjalan dengan para murid, dan dia meminta buah ara, walaupun pada waktu itu bukan musim buah ara. Maka panggilan kita sebagai umat Allah untuk terus mengasihi Tuhan, untuk terus menjadi terang dan garam, tidak ada musimnya. Baik atau tidak baik waktunya, panggilan kita tetap menjadi garam, menjadi terang, menjadi gambar Allah yang menceritakan tentang Allah. Saudara, lalu apa yang terjadi dengan Babel? Saudara perhatikan ayat 9. Saudara, tugas penjaga menara adalah meneriakkan apa yang akan terjadi di luar sana, yang akan terjadi dari kejauhan sehingga penduduk kota bisa dipersiapkan. Maka kali ini Yesaya mengatakan bahwa mereka akan meneriakkan, Babel sudah jatuh, Babel sudah jatuh. Saudara, Babel bahkan belum menjadi kekuatan.
tapi sudah dikatakan akan jatuh. Dan Babel di dalam kalimat ini memang menjelaskan kerajaan Babel yang tercatat keberadaannya, baik di dalam firman Tuhan maupun di dalam sejarah. Tetapi Alkitab juga menggunakan kata Babel sebagai lambang kejahatan, sebagai lambang pemberontakan terhadap Allah, termasuk yang dilakukan oleh umat Tuhan. Setelah penindasan Babel tidak akan pernah mampu menaklukkan umat Allah. Kejahatan Babel akan berakhir. Tidak ada kejahatan yang tidak akan berakhir. Israel akan dibuang karena kejahatan Babel. Tapi Tuhan tetap menjaga Israel dan mengembalikan umat Allah. Saudara, kejahatan di dunia tidak bisa dipakai untuk menghancurkan umat Allah. Tetapi kejahatan di dunia bisa dipakai Tuhan untuk mendidik umat Tuhan. Dan pada akhirnya, Babel yang melambangkan kejahatan dunia, yang melambangkan pemberontakan dunia kepada Tuhan, akan dihancurkan. Di dalam Wahyu 18 dikatakan, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Wahyu 18 ayat 4, jauhkanlah dirimu dari Babel. 18 ayat 21, Babel akan dilemparkan dengan keras dan ia tidak akan ditemukan lagi. Sudah jelas saudara, ketika Yohanes diberi wahyu dalam kitab Wahyu, kerajaan Babel sudah tidak ada. Maka Babel yang dimaksudkan di sini bukanlah kerajaan Babel yang menjadi harapan mereka, tapi kerajaan Babel atau kata Babel melambangkan kejahatan dunia yang terus menentang Tuhan. Pada akhirnya, kitab Wahyu menyatakan semua yang menentang Tuhan akan dihancurkan, tetapi nyanyian atas jatuhnya Babel akan dinyanyikan karena Allah akan menghakimi Babel. Akhirnya kerajaan Allah yang terus akan kekal selama-lamanya. Saudara, bukan hanya Babel yang jatuh, tapi semua ilah-ilah yang disembah Babel dikatakan juga akan dijatuhkan Tuhan. Dikatakan bahwa segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Segala sesuatu yang menjadi kekuatan dunia, termasuk ilah-ilah mereka, akan dihancurkan. Saudara, penyembahan berhala adalah menyembah, atau dengan kata lain adalah sebetulnya menyembah sesuatu yang bukan Allah. Atau dengan kata lain, penyembahan berhala adalah sebetulnya mencari sebuah nilai yang tinggi, tetapi bukan dari Allah. Dan manusia berusaha mendapatkan itu sejak zaman dahulu kala hingga hari ini. Bahwa manusia terus mencari sesuatu nilai yang tinggi, suatu nilai yang transenden, yang memuaskan diri mereka, tetapi bukan dari Allah. Saudara, penyembahan berhala atau idolatry tidak pernah hilang dari muka bumi ini. Itulah yang dilambangkan oleh Babel. Jubahnya berubah. Pada saat ini, manusia begitu meninggikan humanisme, meninggikan nilai manusia itu sendiri, bahkan melampaui Allah. Sehingga manusia berpikir bahwa kebanggaan dirinya, kekuatannya, kepandaiannya menjadi sesuatu yang dapat diandalkan. Saudara, Alkitab ingin menyatakan, kalau Babel yang diharapkan akan hancur, maka Babel juga melambangkan penentangan manusia kepada Tuhan. Maka manusia-manusia yang menyandarkan dirinya kepada kekuatan, kebanggaan, kekayaan, kecantikan untuk mendapatkan kepuasan tertinggi, bahkan mendapatkan perlindungan, itu semua akan hancur. Karena itu semua tidak bernilai dalam kerajaan Allah. Saudara, mari kita perhatikan ayat terakhir, ayat 10. Apa yang akan dilakukan Allah kepada Israel? Maka dikatakan, Yesaya mengungkapkan umat Allah yang tertindas seperti dilindas roda gerobak. Mereka dikatakan seperti dipijak-pijak, seperti diinjak-injak pada waktu itu. Tetapi Yesaya ingin mengatakan bahwa Tuhan lebih besar daripada musuh-musuh mereka, daripada orang-orang yang menginjak-injak mereka. Mungkin saat ini kita juga merasakan bahwa tekanan hidup kita bagaikan melindas kita. Dari gerobak-gerobak penderitaan, kesulitan kita terus-menerus kita rasakan. Tetapi Alkitab ingin mengatakan, setiap kesulitan, setiap penderitaan tidak selesai. Pada akhirnya akan selesai. Saudara, Yesus Kristus juga dilindas, ditindas
dan dihancurkan. Tetapi apa yang Yesus lakukan justru menjadi jaminan bagi kita bahwa segala sesuatunya akan selesai. Apakah kita akan mencari kekuatan dunia, ilah-ilah Babel, yang pada akhirnya akan dihancurkan? Atau kita mau bergantung kepada Yesus Kristus yang sudah dihancurkan bagi kita, yang sudah dihancurkan untuk menjadi jaminan bagi kita. Yesaya berkatakan, dengarkanlah firman Tuhan yang telah diberitakan Yesaya. Dengarkanlah firman Tuhan yang diberitakan oleh para nabi dan juga para rasul bagi kita. Yesaya mengatakan, hati-hati, jangan terjebak. Lihat apa yang Tuhan katakan kepada saya, telah kuberitahukan kepadamu. Jangan percaya kepada kekuatan dunia, percaya kepada apa yang Allah katakan. Saudara, ayat 10 ini adalah kata-kata pengharapan. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel telah kuberitahukan kepadamu. Saudara, jalan keselamatan selalu sama. Di zaman perjanjian lama, di perjanjian baru. Yaitu melalui pertobatan. Bertobatlah dari mengharapkan pertolongan dari dunia ini. Bangsa-bangsa di bumi ini, kekuatan dunia ini, tetap berada di bawah penghakiman Tuhan. Mereka tidak untuk ditakuti, tapi tidak juga untuk dijadikan sandaran. Saudara, sekalipun gerobak-gerobak mereka melindas kita, menghancurkan kita, bagaikan gandum yang dihancurkan. Tetapi Tuhan kita tahu, mampu memilah gandum dari sekam. Sekalipun hidup kita hancur, Tuhan kita mampu memilih gandum-gandum miliknya untuk disimpan di dalam lumbungnya. Sejarah tidak akan pernah lepas dari tangan Tuhan, Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan ini. Alkitab mengatakan Tuhan semesta alam. Yesaya menggunakan kalimat militer. Allah, panglima tertinggi kerajaan langit, akan menaklukkan musuh-musuhnya. Dan Yesaya menutup ayat 10 dengan mengatakan, telah kuberitahukan kepadamu. Telah kuberitahukan kepadamu. Yesaya melakukan tugas yang diberikan kepadanya untuk memberitahukan firman Tuhan. Bahwa Tuhan semesta alam akan menaklukkan seluruh musuh-musuhmu. Saudara, bagaimana respon saudara mendengar firman Tuhan ini? Saudara, akhir-akhir ini kita mendengar sebuah puisi yang viral. Bahwa kita menghadapi badai yang sama, tetapi kita tidak berada di perahu yang sama. Setiap dari kita berjuang menghadapi badai yang sama. Ketika saya merefleksikan Yesaya 21 ini dalam kehidupan saya, dalam meditasi saya ingin menambahkan, benar, kita sedang menghadapi badai yang sama, tetapi tidak di dalam perahu yang sama. Tetapi Alkitab mengatakan ada Tuhan yang sama yang memperhatikan saudara dan saya dari perahu yang berbeda. Sekalipun kau di perahu yang berbeda dengan orang Kristen yang lain, tapi ada Tuhan yang sama memperhatikan saudara, menemani saudara, menyertai saudara menghadapi badai yang sedang kita hadapi. Iman saudara mungkin kecil dan lemah. Tapi Tuhan tidak pernah digerakkan oleh kekuatan iman. Tuhan tidak pernah digerakkan oleh segala sesuatu dari diri manusia. Tuhan bergerak dengan bijaksananya. Menghadapi badai saat ini, banyak dari kita yang sudah mengalami kelelahan. Banyak dari kita yang sudah mungkin hampir menyerah. Yang masih kuat pun mungkin akan mengalami kelelahan. Ketika kita mendayung sendirian di dalam badai yang besar ini. Atau mungkin sebagian dari saudara sudah berada di tahap yang hampir menyerah. Saudara sudah mengalami kelelahan yang lelah, bingung, malu, marah. Saudara membutuhkan pertolongan. Dan kecenderungan kita mencari pertolongan yang bukan dari Tuhan. Jika saudara di dalam Kristus, berteriaklah, minta tolong kepada Tuhan. Menangislah.
Katakan kepada Tuhan, saudara lelah. Dia mendengar suara hati saudara. Dia tidak menjadikan saudara. Dia tidak melahirbarukan saudara. Dia tidak mengadopsi saudara untuk membiarkan saudara sendirian di dalam perahu menghadapi badai. Tapi dia melakukan itu semua karena dia mau menemani saudara dan saya menghadapi badai sampai pada akhirnya. Jika saudara belum di dalam Kristus dan saudara berada di dalam perahu sendirian, berteriaklah kepada Tuhan Yesus yang sama. Dia Tuhan bukan hanya untuk orang percaya. Dia Tuhan juga bagi saudara yang belum percaya, yang terus menentang Dia. Rendahkan hati saudara. Datang kepada Kristus. Dia juga akan mendengarkan saudara. Dia juga akan menemani saudara sampai pada akhirnya. Bertobatlah dari bersandar pada kekuatan saudara. Bertobatlah dari bersandar kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Karena semua itu akan dihancurkan Tuhan. Bertobatlah dari kesombongan kita, kebanggaan diri kita. Dan Tuhan Yesus siap memeluk saudara. Saudara, tugas kita selanjutnya bukan keluar dari badai. Saudara tidak bisa keluar dari badai. Saudara hanya perlu fokus di tengah badai. Mendengarkan suara Tuhan yang berjanji menemani kita dengan sungguh-sungguh. Panggilan untuk menjadi garam dan terang tetap sama. Bahkan ketika kita sedang mendayu sendirian, seakan-akan sendirian di tengah badai. Di dalam ketidaknyamanan hidup, panggilan ini tidak pernah dibatalkan. Teruslah mendayung. Teruslah mendayung sambil bernyanyi. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Bahwa Tuhan akan menjaga kita dari segala kejahatan. Ia menjaga kita, Ia menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Fokuskan hati dan pikiran kita. Dengarkan suara Tuhan yang sama untuk menghadapi badai kengerian dan kebingungan yang sama. Sekalipun kita berada di perahu yang berbeda. Karena Tuhan yang sama memperhatikan saudara dan saya. Bersorak-sorailah bagi Allah yang sama. Walau dari perahu yang berbeda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika kami menyadari mungkin kami sendirian, kami merasa sendirian. Mendayung perahu ini, perahu kehidupan kami, di tengah badai yang mengerikan dan membingungkan. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang sama tetap memperhatikan kami. Tuhan yang sama tidak akan membiarkan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Sehingga kami tidak perlu bergantung, menggantungkan diri kami pada kekuatan dunia ini. Yang pada akhirnya akan dihancurkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap jemaat di Christ Chapels ini. Boleh semakin hari, semakin kuat. Bahkan terus menjadi terang dan garam di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah bahaya yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan satu lagu pujian untuk merespon pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan kulah gembalaku. Bye.
Kita akan mengembalikan segala pujian dan hormat kepada Allah Tritunggal. Bapak Ibu sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Doksologi. Saudara-saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau shalom. Amin. Ibadah selesai, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian dipersilahkan untuk mengambil waktu saat teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.